Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Kita akan mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini. Seperti biasa, sebelumnya kita akan naikkan satu pujian yang mengingatkan bahwa janji-janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saudara boleh bernyanyi di rumah masing-masing. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari, amin. Yang setiap hari
tidak pernah terlambat untuk bersinar. Haleluya. Nah, saudara, renungan kita untuk malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Bilangan 12. Kita akan membaca dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih hari lepas hari penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh beruntung memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara setiap kami umat-Mu ya Tuhan, menolong, memimpin jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami semua yang mendengarkan. Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya mau baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan. Ini perikopnya tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga Dia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Ayat yang ke-6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya di dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah dia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnyalah bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Maryam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini kita lihat dari apa yang baru kita baca. Ini ada seperti iri hati di antara mereka, ya. Musa, Miriam dan Harun ini seperti ada iri hati. Di dalam Bilangan 12 pasal yang 2, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah perantara kita juga dia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Nah, peristiwa ini berawal pada waktu Miriam dan Harun merasa kecewa kepada saudara kandungnya, yaitu Musa, yang telah menikahi perempuan Kushi. Rasa kecewa itu semakin menjadi-jadi ketika mereka melihat bahwa Tuhan telah memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Akhirnya terungkap bahwa kekecewaan mereka itu didasari oleh apa? Didasari oleh rasa iri hati, saudara. Bahkan mereka berani mengata-ngatai Musa. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Iya kan? Mereka bicara begitu kan? Bukankah dengan perantara kita juga dia berfirman? Nah, Tuhan mendengar apa yang mereka katakan. Iri hati itu timbul dalam diri seseorang ketika merasa kurang senang melihat ada satu kelebihan atau keberhasilan orang lain. Begitu kan? Sekarang ini pun banyak orang yang iri hati melihat keberuntungan yang lain, keberhasilan orang lain. Ya kan? Bahkan saudara sama saudara sendiri iri hati ada. Saudara mengalami keberhasilan di dalam usahanya, mempunyai kelebihan. Wah, iri hati. Hati ini sangat rentan. Ada cemburu, iri hati, sakit hati, dan lain sebagainya. Ya, makanya Tuhan mau supaya kita menjaga hati kita. Benar-benar jaga hati kita. Sebab dari hati inilah timbul segala macam persoalan-persoalan. Khususnya pada kasus ini, Harun dan Miriam, dia iri hati terhadap Musa. Tuhan tahu apa yang terjadi, sehingga dia memanggil Musa, Harun dan Miriam untuk masuk kemana? Ke kemah pertemuan. Apa kata Tuhan yang tadi sudah kita baca? Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya di dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia di dalam segenap rumahku. Jadi Musa ini memang sudah menjadi yang terpilih. Bukan karena usianya lebih muda, bukan karena dia punya prestasi, bukan karena dia punya jabatan tinggi, bukan. Kalau memang sudah Tuhan pilih dia menjadi nabinya Tuhan, ya sudah. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Karenanya bahwa mereka mengata-ngatai, nah ini, mereka telah mengata-ngatai orang yang telah diurapi Tuhan. Miriam harus apa? Miriam harus menuai akibat. Akibatnya apa? Dia kena kusta. Iya kan? Karena apa?
karena telah mengata-ngatai orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara, hati-hati saudara. Jangan sampai kita juga mengata-ngatai, mencaci maki, waduh, orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Sebab ada akibat yang bisa ditanggung, saudara. Dalam hal ini Miriam. Miriam apa yang ditanggung oleh dia? Akibatnya dia terkena kusta. Dikatakan sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah dia, Tuhan pergi. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah pertemuan itu, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Nah, waktu Harun melihat kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia sudah kena kusta. Iya kan? Tapi sebenarnya Harun juga sama, turut menyinggung Musa. Tapi ia segera sadar, lalu merendahkan dirinya, memohon pengampunan kepada Tuhan. Sehingga dia luput dari penyakit kusta. Saudara, Harun cepat sadar bahwa dia sudah berbuat salah. Dia langsung merendahkan dirinya, memohon pengampunan kepada Tuhan. Sehingga apa? Dia luput dari penyakit kusta. Nah, apa yang menimpa Miriam ini menjadi peringatan keras bagi setiap kita. Jangan sekali-kali iri hati kepada orang lain. Amin. Jangan cemburu kepada orang lain. Jangan sakit hati kepada orang-orang lain. Terlebih kepada orang-orang yang telah dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Saudara, iri hati itu hanya akan berdampak buruk. Mendatangkan hukuman. Ya, kalau dalam kitab Amsal ini saya catat ini, saya sudah mencatat memang di dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-30 dikatakan apa? Iri hati membusukkan tulang. Ya. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan memohon kasih karunia-Nya. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Apakah Tuhan menyembuhkannya? Enggak. Tuhan bilang tunggu sampai 7 hari. Iya kan? Nah, tunggu, dia mesti merasakan dulu akibat dari dia mengata-ngatain orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Beda sama Harun. Harun juga sama. Mengata-ngatain Musa, orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, hamba Tuhan ini, hamba yang diurapi, dikata-katain. Tetapi bagusnya Harun cepat dia sadar, langsung dia berlutut dan meminta ampun kepada Tuhan. Maka dia luput dari hukuman Tuhan. Berbeda dengan Miriam, ya, dia tidak minta ampun, dia tidak bertobat, dia apa? Maka langsung saat itu juga dia kena hukuman, dia sakit kusta, ya kan? Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, saya mencatat ini Yakobus 3 ayat 16 supaya kita memahami di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan. Di situ pasti ada segala macam perbuatan-perbuatan jahat. Amin. Itu firman Tuhan. Tuhan yang berbicara, bukan saya yang berbicara. Jadi Tuhan itu sebetulnya menghendaki setiap orang percaya ini memiliki roh penundukan diri. Iya kan? Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Tuhan dan juga tunduk kepada para pemimpin-pemimpin rohani kita. Karena mereka itu adalah
hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Jangan suka mencaci maki, menghina, merendahkan hamba-hamba pemimpin rohani yang sudah diurapi oleh Tuhan, saudara. Kita boleh melihat banyak hari-hari ini. Nggak sedikit orang Kristen nggak tunduk kepada pimpinan rohaninya. Malah mereka suka melawan, ya kan? Mereka suka mengkritik, membicarakan kelemahan, kekurangan, meremehkan pula. Aduh, jangan saudara ya. Kita sudah melihat bagaimana peristiwa yang terjadi terhadap Miriam dan Harun. Karena mereka sudah melecehkan, merendahkan, mengata-ngatai Musa yang adalah hambanya yang diurapi. Ya, kita bisa belajar dari peristiwa ini. Dalam bilangan 12 ini, ayat pertama sampai 16 ini kan jelas tadi kita sudah baca dikisahkan bagaimana Miriam dan Harun memberontak kepada Musa, ya kan? Secara garis keluarga, Miriam ini adalah kakak dari Harun dan Musa. Nih, secara garis keluarga nih. Miriam ini adalah kakak dari Harun dan Musa. Sedangkan Musa adalah yang paling kecil. Tetapi di hadapan Tuhan, urutan otoritas itu adalah Musa. Musa, Harun, baru Miriam. Di hadapan Tuhan loh. Jadi Musa adalah pemegang otoritas tertinggi. Nah, karena tidak tunduk kepada otoritas, Miriam harus menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Ya itu tadi. Dia kena kusta, dibilangin. Dia kena kusta, udah putih seperti salju, kulitnya udah aduh. Begitulah. Ya. Tanda bahwa di dalam diri seseorang ada Roh Kudus adalah adanya roh penundukan diri. Mari kita menundukkan diri, saudara. Kita menghargai para pemimpin rohani kita. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Anak-anak tunduk kepada orang tua. Istri-istri tunduk kepada suami. Kita tunduk kepada pemimpin rohani. Ada otoritas yang sudah Tuhan berikan. Pemimpin rohani tunduk kepada gembala dan seterusnya, saudara. Musa sebelumnya adalah seorang yang keras dan pemarah. Betul kan? Pada zaman sebelum dia diperintahkan Tuhan untuk membawa ke bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oh, dia adalah orang yang keras. Dan juga pemarah. Tetapi setelah mengalami proses penundukan diri dari Tuhan di padang gurun Midian selama 40 tahun, dia berubah menjadi seorang yang lembut hatinya. Dia menjadi seorang yang lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Iya, itu dikatakan bilangan 12 ayat 3. Musa seorang yang lembut hatinya. Dari yang tadinya dia seorang pemarah, seorang yang keras, tapi setelah mengalami proses penundukan diri dari Tuhan di padang gurun Midian selama 40 tahun, berubah dia menjadi lembut hatinya. Amin. Kadang-kadang kita juga harus melalui proses, saudara.
orang yang suka menentang, orang yang suka mengkritik, orang yang suka melawan. Kita kadang-kadang harus juga melalui proses-proses supaya kita memiliki hati yang lembut. Amin. Nah, Tuhan Yesus adalah teladan utama di dalam hal penundukan diri. Dia tunduk kepada kehendak Bapa, bahkan di dalam keadaan seperti manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu teladan yang harus kita benar-benar perhatikan. Teladan daripada Tuhan Yesus. Dia tunduk secara mutlak kepada kehendak Bapanya. Bahkan dalam keadaan seperti manusia. Ya kan? Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Amin. Tanpa penundukan diri di mata Tuhan, kita bukanlah pribadi-pribadi yang berkualitas. Mari kita menundukkan diri kita supaya kita memiliki hati yang lembut seperti Musa. Kita tidak mudah lagi iri hati, sakit hati, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Renungan malam hari ini saya akhiri. Kita bersyukur bahwa apa yang sudah kita dengar, pesan-pesan Tuhan memberkati kita semuanya. Saya berharap, kita semua berharap, kita juga bisa menjadi seperti Musa yang mau menundukkan dirinya. Amin. Menjadi lembut. Hati yang lembut, saudara. Haleluya. Yuk mari kita tundukkan kepala. Kita akhiri renungan yang singkat ini. Kembali kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu. Engkau berpesan ya Tuhan supaya kami belajar untuk menundukkan diri kami ya Tuhan. Untuk kami belajar ya Tuhan memiliki hati yang lemah lembut. Bukan hati yang keras. Bukan hati yang memberontak. Bukan hati yang memiliki kekecewaan segala ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui perenungan malam hari ini Tuhan kami mau berubah. Kami mau memiliki hati. Kami mau memiliki pribadi yang berkualitas di mata-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu, pesan-pesan-Mu. Kiranya pesan-pesan-Mu boleh sampai. Dan kami boleh memahami, mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus meteraikan firman ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.